Story of Musa Part 2. Nah, gimana teman-teman nih? Udah nggak sabar nih kayaknya nih dengerin Musa, story-nya Musa di part 2 ini nih. Gue yakin banget nih di part 2 ini mungkin beberapa dari kalian yang mungkin baru denger nih kisah-kisah Musa nih yang nantinya pasti kalian mikir kayak, oh ada yang Musa kayak gini, oh ada ya cerita Musa kayak gini nih. Gue yakin banget kalian pasti akan mengatakan seperti itu. Gimana? Ayo kita mulai ceritanya. Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Jadi tuh si Musa setelah fase menyusui selesai dibalikin lagi tuh teman-teman ke keluarganya Fir'aun. Nah, istrinya Fir'aun ini nih mencoba membujuk Fir'aun atau mengajak Fir'aun untuk menggendong si bayi Musa tersebut dengan kata-katanya seperti ini nih teman-teman. Wahai suamiku, hendaklah kamu mencoba untuk menggendong bayi Musa ini yang lucu dan imut. Lalu Fir'aun mengatakan bahwa seperti ini teman-teman, bawa kemari bayi itu. Terus si Fir'aun menggendong Musa dan tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Si Musa ini memang agak nakal ya, masih kecil, jadi dia menarik jenggotnya Fir'aun. Ada yang tercabut dan ada pun yang berdarah teman-teman. Seketika si Fir'aun karena refleks, langsung si Fir'aun ini pas lagi gendong Musa langsung ngasih ke istrinya dengan cepat. Lalu teman-teman, karena kan tadi kan udah dijelasin bahwa si Musa ini kan sempat narik jenggotnya Fir'aun sampai bulunya putus sampai berdarah kan dagunya. Lalu Fir'aun semakin kesalnya, dia mengatakan bahwa dasar anak nakal, aku yakin anak ini akan menjatuhkan tahtaku kelak nanti. Terus istri Fir'aun seperti biasa nih teman-teman nih ya, dia selalu membujuk Fir'aun, baik-baikin Fir'aun, yang dimana dia ngomong seperti ini nih, sabarlah wahai suamiku, dia hanyalah anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, udah sabar aja. Nah, karena Fir'aun ini semakin kesel dan sebagainya, dia mengatakan gini, wahai pengawal, siapkanlah pedang yang sangat tajam dan besok akan aku bunuh anak ini. Karena si Fir'aun mau membunuh Musa dengan kejadian yang tadi, si Musa ini kan narik jenggotnya Fir'aun sampai berdarah. Lalu istri Fir'aun ini stres banget dengan ultimatum Fir'aun karena mau membunuh Musa. Nah, akhirnya si istri Fir'aun ini berpikir keras bagaimana caranya si bayi Musa ini tidak dibunuh nih teman-teman. Tiba-tiba si istri Fir'aun ini tiba-tiba mendapatkan ide yang brilian. Nah, istri Fir'aun ngomong lagi nih, wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkanlah aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanyalah anak kecil yang suka bermain dan suka iseng. Nah, terus Fir'aun dengan nada yang kesal, dia ngomong gini, apa yang kamu buktikan istriku tentang anak ini yang membuat aku kesal dan marah saja. Dan ternyata istri Fir'aun ini punya ide yang cukup brilian, bahkan sangat brilian, yang dimana dia bawa dua barang. Yang pertama ada roti, yang kedua adalah bara api. Lalu si Musa itu disuruh memilih sama istri Fir'aun, pilih mana, roti atau bara api. Ternyata nih teman-teman nih, si Musa kira-kira tebak, ayo jawabin apa? Yes, betul, bara api. Yang akhirnya bara api itu karena mungkin anak kecil ya, polos, nggak ngerti apa-apa, diambil sama dia dimasuk ke mulutnya. Lalu lidahnya dia, mulutnya dia terbakar. Terus udah terbakar dan dia nangis kencang-kencangnya tanpa dengan kondisinya si Fir'aun masih kesal dan marah. Lalu si istri Fir'aun itu coba ngomong sekali lagi dengan memakai akal dan logika. Coba deh Beb, berpikir deh. Tadi aja aku kasih dia roti dan bara api, dia memilih bara api.
Berarti secara logikanya memang kan dia masih belum punya logika, masih belum berpikir bahwa yang enak mana, yang tidak mana, yang membahayakan mana, yang tidak membahayakan mana. Jadi wajar aja kalau memang si Musa ini masih kecil dan kelakuannya agak nakal. Dan lalu karena si Fir'aun dikasih logika itu sama istrinya, lalu Fir'aun ini mencoba percobaan yang kedua bahwa dia mengurungkan niatnya untuk si Musa ini untuk dipenggal. Jadi intinya adalah si Fir'aun ini membatalkan eksekusinya si Musa. Dan si Fir'aun ini akhirnya mengizinkan kembali si Musa untuk dirawat sampai dia dewasa, sampai dia kurang lebih remaja di kondisi di kerajaan Fir'aun itu si Musa. Nah, teman-teman di sini juga ada ayatnya juga nih. Ayatnya angkanya ada 28.214 sampai 28. Diceritakan bahwa selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Musa dewasa tumbuh menjadi orang yang cerdas dan tahu bahwa dirinya bukanlah anaknya Fir'aun, melainkan keturunan dari Bani Israel. Demikianlah cara Allah memberikan pengetahuan kepada Musa yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Nah, teman-teman nih, jadi ketika Musa sudah dewasa, dia diizinkan sama Fir'aun dan istrinya untuk jalan-jalan keluar. Jadi si Musa dikasih kebebasan lah untuk jalan-jalan keluar, nyari udara segar dan melihat keramaian-keramaian di Mesir. Nah, pas lagi jalan-jalan nih, si Musa ini menemukan ada 2 orang laki-laki nih sedang lagi ribut. Nah, salah satunya ada dari bangsa Kipti. By information nih, bangsa Kipti ada bangsa Mesir. Bahkan bangsa Mesir asli nih teman-teman. Yang kedua adalah bangsa dari Bani Israel. Yang dimana si Musa ini karena melihat ada 2 orang ribut nih, 2 pria ribut, akhirnya dia mencoba untuk mendekati 2 orang tersebut. Dan salah satu orangnya meminta tolong sama Musa. Musa, tolong aku, tolong aku. Seperti itu. Musa pun langsung berniat untuk membantu warganya yang sedang terdesak itu. Dan tanpa berpikir panjang, si Musa langsung menonjok orang Kipti itu dengan sekali tonjok jebret. Langsung metong teman-teman nih, langsung meninggoy. Wow, tonjokan Musa itu kencang sekali berarti ya, bisa bikin orang langsung meninggoy. Ibaratnya tonjokan Musa itu gue keinget sama tonjokannya Son Goku, yaitu tonjokan kakek Dewa Emperor ya. Ya, jadi tonjokannya si Dewa Emperor ini kan diajarin ke Goku untuk sekali tonjok musuh itu langsung metong teman-teman. Jangan-jangan Musa juga belajar sama Dewa Emperor ya? Enggak teman-teman, bercanda. Lalu si Musa langsung ngerasa bersalah dan langsung bertobat kepada Tuhan. Yang isi tobatannya seperti ini teman-teman, isi doanya seperti ini. Ya Tuhan, aku terpancing dengan hasutan setan dan tolonglah ampunilah perbuatan aku. Itulah isi doanya Musa terhadap Tuhan. Lalu nih teman-teman, setelah Musa habis mukul orang sampai mati dengan konyolannya dia, lalu si Musa ini bertobat kepada Tuhan atas apa yang dia lakukan terhadap orang tersebut. Nah, percakapan seperti ini teman-teman nih antara Musa dan Tuhan. Dan Musa berkata seperti ini. Ya Tuhan, maafkanlah aku telah memukul orang sampai mati dan aku pun tidak sengaja melakukannya. Nah, teman-teman, di percakapan ini juga ada nih di ayatnya 28:16. Maka dia Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, teman-teman nih, keesok harinya si Musa itu kan jalan-jalan lagi ke kota. Nah, dengan kondisi dia berjalan di kota dengan rasa yang cemas, was-was dan rasa ketakutan.
ketakutan karena kan kemarin dia habis mukul orang sampai metong, yang dimana kan dia langsung bertobat sama Tuhan dan meminta maaf dan minta ampun. Nah, dengan kondisi dia berjalan ini, tiba-tiba ada Bani Israel lagi nih teman-teman, orang yang kemarin yang meminta tolong lagi kepada Musa. Dan ternyata dia itu bertengkar lagi sama bangsa Kipti, tapi bangsa Kipti ini bukan orang yang kemarin nih, karena yang kemarin udah mati. Lalu si Bani Israel itu meminta tolong lagi nih sama Musa nih, teman-teman, dengan suara yang keras, Musa, tolong aku. Ketika Musa ingin menolong orang Kipti, maka dia menghindari dan berkata seperti ini nih, teman-teman. Dan si Musa ini udah siap-siap lagi nih mau mukul orang tersebut. Nah, pas mau mukul orang tersebut, orang yang mau dipukul itu ada orang Kipti, dan orang Kipti ini mengatakan seperti ini, "Hei Musa, apa kamu mau membunuhku seperti bangsa Kipti yang kemarin kamu bunuh?" Hah? Lalu Musa terdiam sejenak dan menyesalkan atas perbuatannya. Sementara itu orang Kipti yang menjadi musuh Bani Israel meninggalkan Musa dan Bani Israel. Jadi ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi inti yang gue ceritain ini adalah ternyata Musa itu agak-agak, kalau mungkin bahasa sekarang bisa dikatakan stupid Celtic gitu loh, yang dimana dia nggak mikir dulu siapa yang salah, siapa yang gimana, tapi dia lihat ada orang keributan langsung main hajar aja gitu maksudnya. Ya bisa dikatakan kalau di cerita ini nih, Musa ini kekonyol-konyolan Musa atau keteledoran Musa yang dia tidak mencari tahu lebih jelas lagi asal mualanya keributan ini. Lalu balik ke Fir'aun nih teman-teman ya. Setelah Fir'aun mendengar dan mengetahui bahwa Musa telah membunuh orang Kipti, yaitu adalah bangsanya si Fir'aun ini, lalu Fir'aun benar-benar meyakinkan lagi dan memantapkan dirinya bahwa si Musa ini adalah anak yang diramalkan sama peramal tersebut, yaitu ada di part 1 teman-teman, yang dimana si Musa ini akan menjatuhkan tatah kerajaannya si Fir'aun, teman-teman. Lalu ketika Fir'aun udah mengetahui keberadaan Musa, dan dia langsung ngomong sama pengawal gini, "Pengawal, capcus, cari Musa dan dapatkan dia untukku." Lalu ada seorang laki-laki nih ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Musa dan mengasih informasi nih ke Musa bahwa Musa ini lagi dicari-cari sama Fir'aun. Dan Musa pun ketika mendapatkan informasi ini langsung cepat-cepat bergegas pergi dari Mesir. Selama perjalanan, Musa itu terus berdoa kepada Tuhan agar dia diselamatkan dari Fir'aun dan tentara-tentara yang besar badannya dan mengerikan. Kemudian sampailah Musa di sebuah kota yang bernama Madian. Dan Musa sangat kehausan dan dia mencari-cari air, dan akhirnya dia menemukan sebuah sumur yang ramai dengan namanya penggembala ternak. Dan di penggembala ternak ini memang sedikit aneh ya. Karena apa? Karena mereka lebih memilih hewan ternak yang minum dibandingkan merekanya. Dan akhirnya hewan ini minum sampai kenyang. Tampak di belakang ada 2 orang perempuan yang menunggu antrian, yang dimana Musa mulailah muncul rasa iba terhadap 2 wanita tersebut. Nah, karena Musa ini kan ada sisi keponya nih teman-teman, rasa ingin tahunya tinggi nih. Dengan dia melihat kenapa 2 wanita ini kok nggak ngasih minum ke ternak-ternaknya dia gitu, gembalanya dia. Lalu tanpa berpikir panjang seperti biasa, langsung Musa mengutarakan pertanyaan ini ke 2 wanita tersebut. "Maaf nih ya, Mbak, saya lancang. Kenapa kalian tidak memberikan air buat ternakan kalian?" Lalu 2 wanita ini ngomong kayak gini nih, "Bukan kita nggak mau ngasih minuman ke ternakan ini, tapi ternakan ini sebenarnya bukan milik kami," kata si wanita itu.
Lalu Musa tanpa berpikir panjang lagi, seperti biasa, Musa itu tidak berpikir panjang, yang dimana dia langsung ingin membantu si wanita ini, dua wanita ini, untuk memberikan air ke ternak tersebut. Sambil menunggu lama, pengembala itu datang. Musa ikut menimba air di sumur dan memasukkan air ke dalam ember yang sangat besar. Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu hingga ternak-ternak itu merasakan kekenyangan. Dan wanita itu berterima kasih pada Musa, yang dimana wanita itu ngomong, "Wahai pria ganteng yang tampan, terima kasih ya atas bantuanmu kepadaku." Dan setelah itu Musa pun mulai nih berpamitan kepada kedua wanita itu. Dan dia pas habis berpamitan, dia mau coba jalan lagi, dia tanpa sadar dia itu udah cukup jauh. Pas dia sadar itu ketika dia perutnya itu tiba-tiba itu ngerasa bunyi kayak keroncongan. Ketika dia perutnya keroncongan, dia baru sadar bahwa oh iya ya, gue jauh juga ya jalannya ya, cukup jauh juga ya. Dan di kota Madian ini nih teman-teman, kan sangat amat panas nih, yang dimana dia mencari pohon untuk berteduh, dan dia di pohon tersebut dia berdoa nih kepada Tuhan. Nah, doanya seperti ini teman-teman nih, di surat 28 ayat 24, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Nah, gimana nih teman-teman nih dengan ceritanya Musa di part 2 ini? Gue yakin sih beberapa orang yang nonton konten ini, atau teman-teman yang nonton konten ini, ada yang beberapa part atau kisah yang mungkin kalian baru tahu nih, cerita Musa atau cerita part-part Musa yang mungkin jarang sedikit yang membahas ini. Dan so gimana nih teman-teman, kalau nextnya gue ngebawain sebuah part yang dimana BTW gue jelasin ya, gue bukan masih menjelaskan Musa atau Nabi, tidak. Gimana nanti nextnya gue ngebawain part-part yang dimana kecerobohan Musa atau kekonyol-konyolan Musa, yang dimana part ini ada part sendiri. Setuju nggak teman-teman kalau gue bawain seperti ini nextnya? Ya udah, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye bye.